Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan ba'da syahri Rajab wa Sya'ban. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah berada di depan mata kita. Hanya tinggal menghitung jari. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa disampaikan kepada bulan yang mulia itu, yakni bulan suci Ramadan. Ramadan tentunya memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Setidaknya ada 3 yang senantiasa para ulama membiasakan dari 3 tersebut untuk memperbanyak amalan saleh. Yang pertama adalah senantiasa meningkatkan amalan salat. Salat yang kita ketahui adalah salat maktubah, artinya salat yang wajib senantiasa harus kita tingkatkan. Dalam kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan, yang tidak terbiasa untuk melaksanakan salat berjamaah, bismillah, jadikanlah momentum itu adalah momentum yang tepat untuk bisa salat berjamaah dengan secara maksimal. Dikumandangkan azan, bersegera langsung untuk menuju masjid-masjid Allah dan melaksanakan salat berjamaah. Serta para ulama terdahulu, mereka senantiasa melaksanakan salat-salat nafilah, melaksanakan salat-salat sunnah yang ada di bulan Ramadan ataupun di hari-hari yang lain, kemudian di bulan suci Ramadan ditingkatkan. Misalnya, meningkatkan salat duha yang biasanya dilaksanakan 2 rakaat, bisa saja kita tingkatkan 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat hingga sampai dengan 12 rakaat. Kemudian kita mencoba juga untuk bisa meningkatkan salat-salat yang lainnya. Kalau kita runtun ya, dari mulai misalkan sebelum fajar, sebelum sahur, di sana ada 2 rakaat sebelum subuh, sebelum azan subuh dikumandangkan, raka'ataini qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Diusahakan untuk senantiasa tidak terlewat selama bulan suci Ramadan. Ada qabliyah, subuh laksanakan 2 rakaat. Kemudian setelah itu maju ke pagi, ada salat syuruk, laksanakan 2 rakaat. Kemudian ada lagi salat duha, minimal kita 2-4 dengan rakaat ataupun lebih daripada itu, lebih luar biasa. Kemudian ada lagi salat qabliyah, zuhur, ba'diyah, zuhur kita tingkatkan untuk senantiasa yang tidak terbiasa. Insyaallah dalam kesempatan Ramadan ini kita biasakan agar menjadi istiqomah ya. Kemudian ada sebelum asar, qablal asar, kita tingkatkan. Yang tidak terbiasa, bismillah, minta izin kepada Allah untuk diistiqomahkan melaksanakan salat-salat rawatib dan lain sebagainya. Kemudian ada sebelum maghrib, qabliyah maghrib. Kalau ada lagi qabliyah ba'diyah maghrib. Kita usahakan tingkatkan, jangan sampai ditinggalkan selama bulan suci Ramadan. Kemudian ada salat qabliyah isya, ada juga ba'diyah isya. Ya. Kemudian tambah lagi salat isya, tambah lagi salat yang senantiasa banyak pahalanya adalah salat qiyamul lail, yaitu salat tarawih. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di sana salat tarawih, jangan sampai kita meninggalkannya. Meskipun kita malam dalam keadaan sibuk, salat tarawih bisa dilakukan secara sendirian ya. Jangan sampai kesibukan-kesibukan kita menjauhkan kita ataupun malah tidak melaksanakan salat tarawih. Salat tarawih waktunya panjang, dari setelah ba'da isya ya hingga sampai menjelang salat subuh, itu kita bisa melaksanakan salat tarawih. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah para ulama-ulama salaf senantiasa meningkatkan amalan-amalan yang biasa menjadi luar biasa, yang sebelumnya dari segi pahala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, tetapi di bulan suci Ramadan insyaallah seluruh amalan-amalan tersebut akan dilipat gandakan. Dan begitulah kebiasaan para ulama salafus saleh meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan salat. Kemudian yang kedua, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui
banyak sebagian dari para ulama yang meningkatkan kualitas keimanan ketakwaannya di bulan suci Ramadan, yaitu dengan senantiasa mendekatkan diri untuk menjadi ahli Al-Qur'an. Ya, mereka ingin dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli Quran. Maka mereka senantiasa meninggalkan seluruh aktivitas-aktivitasnya, ya, demi tercapainya khatam Al-Qur'anul Karim. Tetapi ingat, ya, mereka itu para ulama-ulama terdahulu, para tabi'in dan lain sebagainya, selain mereka mempunyai kesibukan dan lain, Al-Quran tidak pernah ditinggalkan, ya. Mereka bukan meninggalkan, tetapi artinya mengurangi kegiatan-kegiatan aktivitas duniawinya. Kemudian mereka menjadikan setiap waktunya adalah untuk dengan Al-Quranul Karim. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian ulama mengatakan istirahatnya mereka itu, ya, sekitaran antara maghrib dengan isya, hanya sebatas untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Quranul Karim. Ada sebagian ulama-ulama besar, ya, kemudian para tabi'in dan lain sebagainya, menghatamkan Al-Quran dalam masa-masa yang singkat, dalam waktu-waktu yang sedikit. Nah, kita ketahui bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menghatamkan Al-Quranul Karim sebanyak 60 kali dalam satu bulan. Artinya ketika menghatamkan 60 kali dalam satu bulan, dia mampu menghatamkan Al-Quranul Karim sebanyak 2 kali dalam satu hari. Allahu Akbar. Ya, mengapa mampu demikian? Karena Al-Imam Asy-Syafi'i kita ketahui di usia 6 atau sekitar 7 tahun dia sudah menjadi hafiz Al-Quran, sudah menghafalkan Al-Quran, sehingga ketika Al-Quran sudah ada di dalam hati mereka, mereka dengan mudah mengucapkannya dimanapun, kapanpun, dalam keadaan seperti apapun, ya. Oleh karena itu, kalau kita belum mampu seperti halnya mereka, minimal kita mampu berinteraksi dengan Al-Quran dan menjadikan setiap waktu-waktu kosong kita ataupun setiap aktivitas kita, selipkan Al-Quranul Karim. Selipkan untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, ya. Tatkala banyak saudara-saudari kita yang menyelesaikan khatam Al-Quran, kemudian kita tidak menjadi orang-orang yang menghatamkan Al-Quran, ya. Nggak masalah lah kalau kita tidak hatam 10, 9, 8, 7. Minimal kita targetan kita menyelesaikan satu kali hatam dengan cara satu hari satu juz. Yang ingin 2 kali hatam, maka usahakan setiap satu hari itu selesai 2 juz. Yang ingin 3 kali hatam Al-Quranul Karim, maka satu harinya membaca 3 juz dan seterusnya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ada sebuah keistimewaan, ya, orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man qara Al-Quran, barang siapa yang senantiasa membaca Al-Quran, wa hafidhahu, kemudian dia senantiasa menghafalkan Al-Quran tersebut, adkhalahullahu jannah, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan si pembaca Al-Quran tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'ahu asyaratun min ahli baitihi, dan Allah akan memberikan kepadanya kesempatan untuk bisa memberikan kepada keluarganya apa? Qad istaujaban nar, yaitu dari keluarganya yang telah dijamin, yang telah diponis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam api neraka. Karena ada seseorang yang menjadi penghafal Quran atau orang yang senantiasa mendawamkan selalu membaca Al-Quran, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah kepadanya, yaitu berupa syafaat, untuk bisa memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang telah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam api neraka. Satu keistimewaan yang sangat luar biasa untuk para ahli-ahli Quran. Kemudian yang ketiga, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa meningkatkan kualitas beserta kuantitas dalam bersedekah. Siapapun di antara kita, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita. Maka usahakanlah untuk senantiasa menyisipkan sebagian daripada harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk orang-orang yang berbuka puasa. Ini luar biasa, keistimewaannya begitu banyak disebut-sebutkan, ya, bahwa pahala akan terus mengalir kepada orang-orang yang senantiasa menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan memberikan makan kepada para
para shaimin, kepada orang-orang yang senantiasa berpuasa. Lakukanlah ya, dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala senangi. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan di 3 amalan ibadah yang ada di bulan apapun, tapi kita tingkatkan di bulan suci Ramadan itu. Pertama, meningkatkan kualitas salat kita, ya. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas tilawah Al-Qur'an kita. Kemudian yang ketiga, meningkatkan, membiasakan untuk bersedekah dengan harta yang kita miliki. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi motivasi dan bisa menjadi wasilah kepada kita untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang akan datang. Maka tetap persiapkan dengan baik, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan yang kita rindukan. Allahumma baligh lana Ramadana, Allahumma baligh lana Ramadana, Allahumma baligh lana Ramadana. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.